Allahumma salli ala sayyidina Muhammad washghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad washghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati segenap para habaib, para ulama yang hadir, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dari mulai ranting istimewa, MWC, PC. PC-nya udah pulang kan? Udah pulang? Udah. Mau kemana? Ada pelantikan lagi? Oh, alhamdulillah. Berarti banyak ini ya pelantikan malam ini. Alhamdulillah, semakin NU dicaci, semakin banyak orang yang mencintai NU. Yalah. Kenapa kita harus jadi NU? Kita tanya juga kenapa juga ada istilah harus NU-NU-an segala. Sudahlah. Kita nggak usah NU-NU-an, yang penting Islam. Begitu kan? Kita harus mengerti dulu sejarah. Juga harus tahu NU itu apa. Jangan sampai kita mudah dipropaganda oleh orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan NU. Kalau ada orang yang mengatakan nggak usah NU-NU-an, kenapa NU-NU-an? Kalau yang ngomong orang HTI, kalau yang ngomong orang PKS, kalau yang ngomong orang-orang yang begitulah, orang Wahabi. Kita jawab, kenapa juga harus jadi Wahabi? Kenapa juga kita harus ikutan PKS? Kenapa juga kita harus ikutan ya yang begituan? Yang mereka itu baru lahir. Orang-orang yang terlambat lahir lah gampangnya. Orang-orang yang terlambat lahir. Dari ranting NU, ada ranting istimewa Prinu. Biasanya lokasi Prinu ini di perumahan-perumahan yang secara kawasan wilayahnya mungkin satu kelurahan, akan tetapi penduduknya begitu banyak. Padahal ada ranting di luar perumahan juga, tapi kenapa ada ranting istimewa? Karena siapapun yang ingin bergabung bersama NU, maka itu adalah orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalau dari ranting terus kemudian pengurus besarnya Prinu dari Prinu, ya, pengurus ranting istimewa NU, ranting NU, ada MWC, Majelis Wakil Cabang NU, ada PCNU, pengurus cabang NU kabupaten. Kalau MWC itu kecamatan. Kita nih orang NU harus tahu. Apalagi Anda yang terdaftar sebagai anggota NU. Saya tidak terdaftar menjadi anggota NU, saya tahu dan saya cinta NU. Ya, saya bukan pengurus, tapi saya pembesar NU. Kenapa maksudnya? Saya nggak mau membuat NU kurus, tapi saya berupaya untuk membuat NU besar. Walaupun pengurus NU nggak kenal saya, tidak apa-apa. Walaupun pengurus NU tidak merangkul saya, tidak apa-apa. Karena saya ingin memperjuangkan NU, membesarkan NU, walaupun bukan pengurus NU, walaupun bukan anggota NU sekalipun. Karena tujuan saya yakin NU di
dibentuk oleh Mbah Hasyim Asy'ari karena ridho Allah dan juga ridho Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya di Indonesia tapi awal dari Indonesia, tujuannya untuk menyebar ke berbagai negeri. Begitu. Jadi kalau ber-NU berarti beraswaja, berahlus sunnah wal jamaah, bahkan ber-NU bukan hanya menjaga ahlus sunnah wal jamaah, tapi NU juga kita mengenal ada pimpinan pusatnya, pengurus besar NU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi orang NU adalah orang yang begitu cinta dengan Indonesia. Maka ber-NU berarti Anda adalah Indonesia. Siapa kita? NKRI Pancasila. Jadi kalau orang ngaku NU tapi nggak senang Pancasila, tidak nerima Bhinneka Tunggal Ika, pasti nggak NU banget, nggak NU banget. Karena saya tahu di tempat saya waktu saya awal hijrah ke Karawang, di komplek perumahan saya ada sekolah namanya Ma'had Imam An-Nawawi. Ketika menggunakan nama ulama yang secara silsilah keilmuan di dalam NU, Imam An-Nawawi itu salah satu bagian daripada mata rantai emas silsilah keilmuan para ulama, para muassis Nahdlatul Ulama. Maka ketika saya telaah mereka, ternyata ajarannya justru malah bertentangan dengan Imam An-Nawawi. Saya awal hijrah ke perumahan tersebut ke Karawang, kemudian di Musholla Al-Furqan saya membedah kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam An-Nawawi, Raudhatut Thalibinnya. Saya bedah kitab-kitab Imam An-Nawawi, tidak ada yang ngaji, nggak ada. Jadi saya ngaji di musholla itu dalam kondisi yang sendiri. Halo? Ada? Ya wis, yang kena baik. Santai baik. Kopi. Enggak boleh pakai gula kopinya. Kenapa? Saya kurang suka dengan yang manis-manis kecuali istri saya yang manis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa itu NU-NU-an segala, maka kita katakan ber-NU berarti berahlus sunnah wal jamaah dan juga ber-Indonesia. Begitu katakan kepada mereka. Karena banyak orang yang mengatakan juga mereka ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata tidak ahlus sunnah wal jamaah. Contoh saja seperti tadi, ketika mereka menggunakan nama Imam An-Nawawi untuk yayasan mereka, untuk lembaga pendidikan mereka, ma'had mereka, tapi kenyataannya wadul, maka marganya Ustadz Al-Waduliyah, tukang wadul. Saya waktu itu ngajinya sendiri, tidak apa-apa ya. Makanya kalaupun sekarang pas diundang ngaji pelantikan ranting istimewa NU, pengurus cabangnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting Mbah Hasyim Asy'ari melihat saya, betul, biarin. Maka begitu pula ini saya ingin mengajak kepada muharrik NU, penggerak NU, jika Anda ingin mengajarkan tentang ahlus sunnah wal jamaah yang otentik, maka teruslah berdakwah walaupun di tempat kita dakwah tidak ada manusianya. Sekian tahun saya ngajar sendiri, dewekan bae wes. Ada mikrofon, pakai mikrofon, ceklek. Sopo sing wani mariaken ingsun tak kepret. Pokoknya siapa yang kira-kira berani untuk menghalang-halangi saya menyampaikan kajian dari kitab-kitab yang valid, kitabnya jelas kok.
Al-Adhkar masih bahasa Arab, masih gundul lah. Kemudian juga Riyadhus Shalihinnya masih otentik, masih valid. Ketika kita menyampaikan ada kitabnya, saya yakin kita akan dapat berkah, madad dan imdadnya dari Allah dan juga melalui jalur silsilah keilmuan kita. Ini kalau kita ngaji biasa gak paham itu madad imdad. Madad imdad kalau kita ngajinya ngaji thariqah kita paham. Itu pun kalau yang mengajarkannya seorang mursyid. Apa itu madad imdad? Kalau imdad itu pertolongan dari Allah, langsung dari Allah kepada orang yang mengamalkan amal soleh tersebut, mengamalkan zikir, mengamalkan ibadah. Tapi kalau madad adalah wasilah, pertolongannya Allah berikan, syafaat yang Allah berikan melalui para sholihin, guru-guru mata rantai kemursyidaan tersebut. Maka kita ini ber-NU bersyukur. Kenapa kalau kita ngaji dengan ulama NU? Karena kita memiliki sanad ilmu yang muttasil, yang nyambung ke Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai pada Rasulullah SAW tercatat rapih silsilahnya. Enggak asal nanti pas ditanya waman syaikhuka, siapa gurumu, kata malaikat dalam kubur, syaikhi maulana asy-syekh Google radhiyallahu anhu wa hafizahullah. Begitu kan repot ya. Saya terus ngajar, gak ada manusia yang ikutan ngaji dengan saya, biarin. Gak ada yang ngasih amplop, biarin. Ngaji, dakwah begitu. Jadi kalaupun malam ini tidak dikasih, gak apa-apa, kebangetan aja. Udah malam-malam gue kan. Mana? Bukur? Menyan. Sok, bawa sini menyan. Gak apa-apa bukur. Kata siapa syirik? Imam Malik itu kalau membahas hadis, beliau mandi dulu. Kalau ada tamu oleh pembantunya, mana ada isinya lagi enggak? Yang wangi. Tambah. Tiap hari saya di rumah tuh bakar bukhur tuh 5 kali. Ya, sama dengan sholat dong. Iya. Pagi, siang, sore, ba'da maghrib, tengah malam. Itu istri saya yang selalu buatkan. Jadi kalau ngundang saya, yang penting banyak bukhurnya. Ya. Ya itu kalau uka-uka itu kan begitu. Ya. Datang langsung. Pokoknya kalau pakai bukhur insya Allah saya datang. Datang si gondrong dari Gua Selarong. Terus berjuang. Ketika saya menjelaskan kitab kita, membaca, mengkaji kitab-kitab tersebut, maka ternyata tidak ada orang-orang salafi wahabi yang saat itu berani untuk mencegah saya. Padahal saya ngaji sendiri doang, nggak ada jamaah yang hadir, tidak ada. Saya ngaji sendiri, pakai speaker luar. Ketika orang-orang salafi menyatakan bahwasannya tabarruk itu adalah syirik, mereka mengajar di Ma'had Imam An-Nawawi, tapi ketika mereka mengajar di musholla juga dengan speaker luar, saya kebetulan datang 10 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kajian ba'da subuh, kemudian setelah lebaran juga mereka selalu menyampaikan kajian bedah buku, begitu kan? Ternyata isinya mensyirik-syirikkan. Di antaranya bab tabarruk. Bertabarruk itu ngalap berkah, itu syirik katanya. Apa itu tabarruk? Kalau ada bekas minum ulama diperebutkan, apa itu? Syirik. Menurut mereka seperti itu. Anda harus tahu, jangankan bekas manusia yang soleh, bekas untahnya dari orang yang soleh itu ternyata mengandung berkah. Di dalam hadits yang sahih, dalam hadits yang valid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersama para sahabat melakukan suatu perjalanan, tapi berkemah di suatu tempat yang ternyata itu tempat bekas kaum Tsamud, bekas kaumnya Nabi Saleh
yang mereka membangkang kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ketika para sahabat ta'ajjanal ajin, mereka membuat adonan-adonan roti untuk makan mereka, Rasul nanya, dari mana kalian mengambil airnya? Maka para sahabat menjawab, dari sumur-sumurnya Bani Thamud, kaum Thamud, min bi'ri Thamud ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, tumpahkan, buang air tersebut, kemudian berikan adonan-adonan roti ini kepada unta-unta kalian, biar unta yang makan adonan ini. Jangan kalian sampai memakan makanan atau minuman yang tercampur dengan air itu, jangan, buang. Akhirnya para sahabat nggak protes, langsung dibuang karena faham siapa Rasulullah. Kemudian kata Rasul, ambillah air oleh kalian dari kubangan air sumur yang pernah didekati oleh unta Nabi Soleh. Ambil air dari sumur yang pernah unta Nabi Soleh minum pada sumur tersebut. Maka ternyata kemudian para sahabat mengambil air dari kubangan air, dari sumberan air yang pernah untanya Nabi Soleh minum di tempat tersebut. Itu baru untanya, gimana Nabi Solehnya ya. Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim 9 jilid banyaknya, ada keterangan tentang syarah dari hadis tersebut, bahwa dianjurkan bagi kita untuk menghindari sumur-sumurnya orang-orang yang terlaknat, menghindari sumur-sumurnya orang-orang yang membangkang kepada Allah, dan kita dianjurkan mengambil air yatabarraku, bertabarruk, min bi'ris salihina, dari sumur-sumur bekasnya orang-orang yang soleh, bahkan dari bekas unta Nabi Soleh sekalipun ternyata diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bab tabarruk. Jadi ber-NU itu mengamalkan sunnah tabarruk, yang sunnah tabarruk ini adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana dengan pengakuan orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi mensyirikan amaliyah kaum Nahdliyin, di antaranya bab tabarruk? Berarti mereka tidak aswaja tulen, cuma ngakunya doang. Betul, ngakunya doang. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita mudah untuk ditipu oleh tukang tipu. Orang yang jargonnya yuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata menentang Al-Quran dan Sunnah. Tentang bab wasilah, bab tabarruk, di dalam surah Qaf ayat 9 saja ada, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa abbal hasid. Wallahu wa rasul an nabi muradi wa makna, dan telah kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan, fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan, bihi, dengan wasilah air dari langit yang mengandung keberkahan, air hujan yang berkah tersebut, jannatin, perkebunan-perkebunan yang rindang yang berbuah lebat, wa habbal hasid, dan juga biji-bijian yang diketam, yang dipanen, gandum, padi, jagung-jagungan, kacang-kacangan dan yang lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran sudah ada validasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tabarruk, tentang tawassul, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggunakan hamba-hambanya untuk menjadi wasilah menyampaikan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi yang kalian dustakan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka berarti mereka yang mengatakan tabarruk dan tawassul itu syirik, mereka telah mendustakan nikmatnya Allah, di mana Allah memiliki pintu-pintu rahmat dan keberkahan yang tersebar luas di muka bumi dan semesta alam ini. Allah tidak medit, Allah tidak koret. Yang koret itu orang Salafi Wahabi. Mana tahlilan bid'ah gak mau koret, medit, betul tidak? Karena gak maunya dia kan menyan buat saya dan udud buat bapak-bapak ya, ahli hisab. Maulidan bid'ah. Karena apa?
medit. Kita jawab langsung dah. Betul tidak? Bukan karena nggak boleh, bukan karena buruk. Isinya solawat pakai hadrah, ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz ketiga, Fathul Bari yang 15 jilid, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz ketiga, Babul Hirab wa Daraqi, ada keterangan annal abasyata yal'abuna fi masjidin Nabi, sesungguhnya orang-orang Habasyi, sahabat-sahabat Ansar yang berkulit hitam dari kalangan Ethiopia, mereka melakukan permainan di dalam masjid Nabi dengan cara apa? Yadribuna bid-dufi, mereka menabuh-nabuh rebana, wa yanshuruna, kemudian juga mereka bersyair bikalamihin, dengan kalam mereka, dengan bahasa mereka, sehingga Rasul tanya kepada sahabat Anas bin Malik, apa yang mereka ucapkan? Kata sahabat Anas bin Malik, mereka mengucapkan demikian diantaranya Muhammadun abdun solihun, Muhammadun abdun solihun, mereka memuji engkau ya Rasulullah. Begitu. Ini Bukhari yang enaknya mana tadi ada? Habis. Berarti yuk pulang, udah. Menyanyi habis. Kan gitu biasanya. Kalau gerandong mah gimana menyan ya, menyan panjang ya harus panjang begitu. Ya. Jadi ternyata mereka memuji-muji Nabi, tapi sekarang ketika kita memuji Nabi, wah mengkultuskan Muhammad, ngomongnya aja manggil Rasul aja nggak sopan. Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul itu seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Asep, Aceng, Eneng, Ece, Imas, Asi, Icem, Nyai, ya, Agus, Atep, Entong. Itu. Jangan seperti itu. Mereka tidak sopan terhadap Rasul saja, ya. Bahkan ketika saya tausiah seperti ini, menyampaikan kajian-kajian ilmiah seperti demikian, selalu menyebut Rasulullah, Nabiullah, Habibullah. Ada yang protes, emang Muhammad gak punya nama apa? Habibullah terus kalau orang ini ceramah, katanya begitu. Habibullah, Rasulullah, sebutin kayak Muhammad, kata begitu. Ini orangnya kucluk si kucluk, tapi juga teman-teman celuk. Aduh, tobat dah. InsyaAllah. Kenapa mereka menyatakan kepada kita syirik, sedangkan Allah sendiri sudah melegalisir adanya tabarruk dan tawasul? Maka jamaah kita yang 11 tahun gak punya anak nanya gimana caranya. Udah hujan-hujanan saja, suami istri hujan-hujanan, pada saat hujan kemudian ngangap ke langit, wah kayak kuda Daniel begitu, sambil baca tuh surah Qaf ayat 9, ya, dan juga sholawat kepada Rasulullah, minta sama Allah dengan wasilah Rasulullah, dengan berkah dan wasilah air berkah tersebut mudah-mudahan diberikan keturunan. Ternyata dilakukan. Tetangganya bilang ini orang stres nih, salah guru kayaknya, sesat nih kayaknya gurunya. Aliran apa? Bilang aja aliran listrik gitu. Iya, cocok kan? Ya. Akhirnya dilakukan. Alhamdulillah punya anak. Punya anak 11 tahun gak punya anak, Masya Allah. Gitu. Itu berkah. Dan ini bukan cuma satu orang yang seperti demikian. Ada beberapa orang diizinkan oleh Allah karena dia diajarkan oleh kami. Nih ayatnya dalam Al-Quran, jika tumbuhan saja bisa tumbuh dengan air hujan, kenapa janin dalam rahim istrimu tidak bisa tumbuh? Gak mungkin itu tuh akan bisa tertolak jika Allah sudah menghendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yakin tidak jika Allah berkehendak maka akan terjadi? Yakin tidak? Seperti halnya Banser, seperti halnya NU, ketika dicaci maki, dicela, dianggap menistakan agama, ternyata semakin banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk ke NU dan Banser, maka semakin dicaci, semakin dicinta NU ternyata. Ya, buktinya NU itu bukan cuma di Indonesia. Parlemen di Afghanistan, para menterinya pun ikut ternyata membuka cabang NU internasional. Orang-orang
orang yang masuk di parlemen Afghanistan, mereka ikut menjadi pengurus NU Istimewa Afghanistan. Wih, cakep kan? Saat ini juga mungkin jamaah kami, teman-teman kami di Maroko yang kuliah di Universitas Hasan Thani ya, yang akan mengadakan satu perlombaan karya tulis internasional. Saya diminta waktu di Kalimantan, saya belum menyampaikannya, saya lupa, mohon maaf. Izinkan saya sedikit untuk menyapa teman-teman di Maroko dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhin al-kiram, saudara Iqbal dan teman-teman PCI NU dari Maroko yang saat ini berjibaku luar biasa untuk ikut serta dalam Olimpiade Karya Tulis Internasional, yang tema yang diambil oleh teman-teman di PCI NU adalah membedah kitab-kitab karya ulama Nusantara yang mereka ingin mengenalkan pada dunia internasional bahwa ulama-ulama Indonesia itu sudah dikenal di mancanegara, termasuk di Hijaz pada masa dahulu, bahkan menjadi ulama-ulama yang dikenal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, menjadi mufti, termasuk kakek kami, ayah dari kakek kami Said Ahmad Zakaria, kemudian juga ulama Indonesia yang lainnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian juga Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asyambas dan yang lainnya, itu dikenal di Hijaz, di Makkah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, termasuk ayah dari kakek saya sendiri Said Ahmad Zakaria mengajar di Babus Salam selama 13-17 tahun, sedangkan hidup di sananya di Timur Tengah sekitar 21 tahun lamanya, mendapatkan hadiah dari Syarif Hussein Raja Hijaz pada saat itu di Jabal Gubes. Maka saya Al-Faqir Saif Ali pada saat ini memberikan dorongan, memberikan semangat kepada teman-teman, teruskan perjuangan Anda sekalian, tunjukkan kepada dunia bahwa ulama-ulama Indonesia sudah sejak lama mereka terdepan menjadi ulama-ulama rujukan dunia. Semoga kalian sukses teman-teman di Maroko dan di dunia internasional yang lainnya. Salam dari kami di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ber-NU berarti berahlus sunnah wal jamaah, tapi NU ini walaupun sangat ketat dengan keilmuan, akan tetapi sangat longgar dalam pengaplikasian. Ketat dalam keilmuan, kalau di pesantren aja dulu. Nah, Kiai Komari biasanya nih, ya, yang senang bahsul masail, urusan debat dengan sesama Kiai NU gitu. Maksudnya debat ilmiah. Kalau di pesantren NU tuh dibiasakan selain menghafal juga nanti diberikan soal, masail berupa soal oleh guru, oleh kiai, oleh pengasuh, kemudian dilempar ke murid-muridnya supaya besok mereka mengadakan bahtul masail, tidak hanya cuap-cuap menurut logika masing-masing. Tidak, di NU itu enggak begitu ketat. Bagaimana? Tidak akan diterima hujjahnya anggota bahtul masail NU jika tidak memiliki referensi, tidak disertakan referensi dari kitab-kitabnya yang valid. Tuh, ketat, nggak asal cuap. Ini begini, menurut saya nggak bisa. Kita ini mukallid, orang yang awam. Jangan cuma karena hafal Quran kemudian lantas menyatakan diri sebagai mufti. Allah sendiri mengatakan, "Tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Al-ayah, wallahu rasul alam bimrodamana. Dan kami wahyukan Al-Quran ini kepada sebagian hamba-hamba kami yang terpilih, akan tetapi di antara mereka yang hafal Quran itu tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Walaupun menghafalnya bagi kita yang mukmin itu bagus, tapi ternyata ada 3 kriteria, 3 golongan orang-orang yang hafal Quran. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, orang yang zalim walau hafal Quran tapi bertentangan dengan maqasidnya Al-Quran, dengan substansinya Al-Quran. Cuma hafal doang, cuma letterlek doang,
Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang separuh dipakai diamalkan, separuh ditentang. Seperti tadi yang ditentang bab tawasulnya, tabarruknya, penggunaan kata bihi yang maknanya dengan wasilah air hujan saja itu ditentang. Supaya apa? Karena sudah kagok, sudah kadung mensirik-sirikan pengamal sholawat nariyah yang itu diamalkan oleh warga NU. Sholawat nariyah kan kebanyakan orang NU ingin dapat kerja sholawat nariyah, udah kerja belum diangkat jadi karyawan tetap sholawat nariyah. Ya Allah, jadikan saya karyawan tetap. Doanya salah. Kenapa? Jadi karyawan terus sampai mati, nggak jadi bos karena doanya salah. Tapi diijabah ya, wasilah dengan keberkahan membaca sholawat nariyah. Kemudian juga pada saat ingin melamar wanita, nggak dilamar sayang, melamar juga takut ditolak, pakai sholawat nariyah. Sholawat minta kepada Allah dengan keberkahan sholawat nariyah, keberkahan Rasulullah SAW dengan wasilah Rasulullah bihi, kan begitu kan. Allahumma sholli sholatan kalimatan wa sulawasi sholatan salah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Orang NU jangan asal, jangan ngawur menjelaskannya. Ketika ditanya dari mana asalnya, oh itu dari sahabat Rasul namanya Syekh Nariyah. Podo baik pokoknya salah. Enggak ada sahabat Rasul namanya sahabat Nariyah, Sayyiduna Nariyah. Iya Nariyah, enggak ada. Ya. Itu karya Syekh Ibrahim At-Tazi. Dari mana? Dari Taz, Maghribi, Maroko. Orang Maghrib ya, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah. Apa-apa bid'ah, apa-apa fitnah, apa-apa syirik serampangan, gagabah pisan ta budak teh. Nah, kemudian kita kembali. Jadi semua amalan-amalan NU itu ketat. Seorang ulama NU itu sangat ketat dalam pengambilan hukum. Artinya selalu memilih yang ihtiyat, yang hati-hati. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mundur dari NU ini hanya karena propaganda mereka yang selalu ngakunya paling Qur'ani, paling sunnati, tapi ternyata mereka hanya mencomot sebagian syariatul Islam, tapi mereka juga menentang sebagiannya. Minimal mereka itu muqtasid, STMJ, sholat terus maksiat jalan, sunnah terus maksiat jalan. Bukan sholat terus, sunnah terus maksiat jalan. Ngomongnya apa? Sunnah. Oh, pengajian sunnah. Oh, ustadz sunnah. Bilang kalau kita ditanya, kalian ngajinya di mana? Di sunnah bukan? Di ustadz sunnah bukan? Tanya seperti itu, jawab oleh kalian. Ngajinya di kajian wajib, ustadz kami ustadz wajib. Kalau mereka sunnah, kita wajib, gitu aja. Betul nggak? Masa ngaji sunnah? Ngaji ini wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jangan sampai dirubah. Talabul duit faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fa amma overtime sunnatun muakkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Kan biasanya kalau di Cikarang begitu. Ya kan? Pagi-pagi udah ngantri aja di jalan. Mana Ejip, Lipo, begitu. MM 2100 kan MM-nya 2100 medelet begitu, banyak banget itu. Akhirnya nggak nyampe-nyampe, keburu habis napasnya, mati aja. Nah, jadi nggak usah takut dengan tuduhan-tuduhan mereka. Mereka membuat propaganda seperti itu untuk menggerus kaum Nahdliyin supaya hilang kepercayaannya terhadap
ulama-ulama NU, bahkan mereka mengatakan, oh NU liberal lah, Kiai Anu Kiai Said itu lain sebagainya, antek ini antek itu lain sebagainya. Terus difitnah, terus difitnah. Karena apa? Karena cuma itu yang mereka punya, cuma punya modal fitnah saja. Betul? Karena mereka itu cuma modalnya modal fitnah doang, hafalan Quran doang. Kalau di NU mempelajari Quran dan hadis tidak hanya dengan hafalan secara tekstual, tapi diperdalam dari substansi, bahkan setiap huruf itu akan menunjukkan substansi dari dalil yang akan digunakan. Maka tolong ayah dan bunda sekalian, jangan kita hanya bangga menitipkan anak-anak kita di SDIT yang ternyata SDIT itu hanya ngajarin hafalan Quran tapi tidak mengajarkan memahami intisari Quran. Betul. Kalau di NU ngaji 2 tahun 3 tahun nggak cukup, cuma bisa ngeliwat doang. Itu juga masih ada intipnya, masih ada keraknya. Kalau mau ijazah ngeliwat sama saya, ngeliwat tanpa kerak, wih mantep. Bagaimana caranya? Gak usah dimasak. Kan berarti nggak matang dong, bukan liwat namanya. Tinggal kita namain aja liwat. Liwat belum jadi. Oh gampang, kasih minyak caranya. Just merepes, pas merepes, matikan apinya, tinggal baraknya saja. Itu caranya. Bikin liwat aja nggak bisa, gimana memahami Quran hadis? Nggak cukup di NU belajar pesantren cuma 3 tahun, karena di NU mempelajari ta'limul muta'allim. Di antara syarat ta'limul muta'allim, syaratnya kita belajar mendapatkan ilmu yang luas adalah watuliz zaman, lama masaknya. Jadi kalau kita sekarang cuma kita nih nggak pernah mondok, kemudian kerja di pabrik, kemudian baca Google, ngajinya sebulan 2 kali doang, kemudian tiba-tiba besoknya jadi khotib, lihat ada kalender dari ustadznya, langsung berani untuk menyalahkan, jadi khotib langsung waqala kalender radhiyallahu anhu begitu. Ini salah, itu salah, syirik lah, fitnah lah, lain sebagainya. Modal cuma gitu doang. Maka luar biasanya ulama NU. Said Akil, Kiai Said Akil itu siapa? Beliau itu lulusan Ummul Qura, lulusan universitas bergengsi di Mekah. Beliau bukan lulusan biasa-biasa, beliau itu bukan hanya cum laude tapi summa cum laude. Artinya grade-nya sudah A+ sampai miring lah begitu, plus sampai yang gayeng begitu. Lulusan terbaik dari universitas, yang dimana universitas itu mencetak pendakwah dai-dainya Wahabi, ulama Wahabi. Tapi ketika beliau keluar dari universitas itu, beliau bisa membongkar, mempreteli kebusukan Wahabi. Luar biasanya ulama NU. Said Akil, Kiai Said Akil itu siapa? Beliau itu lulusan Ummul Qura, lulusan universitas bergengsi di Mekah. Beliau bukan lulusan biasa-biasa, beliau itu bukan hanya cum laude tapi summa cum laude. Artinya grade-nya sudah A+. Lulusan terbaik dari universitas, yang dimana universitas itu mencetak pendakwah dai-dainya Wahabi, ulama Wahabi. Tapi ketika beliau keluar dari universitas itu, beliau bisa membongkar, mempreteli kebusukan Wahabi. Dari mana saya tahu? Saya ketika di Mekah di Mahbasjid, saya pernah 23 hari di situ ngedengerin setiap hari 3 kali ceramah dari dosen-dosen Ummul Qura. Ketika mobil bis sudah tidak beroperasi, ke Masjidil Haram 2,5 kilo 1 jalan, bolak-balik 5 kilo, belum lagi di dalam masjidnya aja udah 1 kilo. Ada kadang dalam 1 hari sholat di masjid depan maktab, Masjid Qatar. Itu diisi oleh dosen-dosen universitas
yang isinya semuanya sama, setiap hari tausiahnya mensyirik-syirikan tawassul, mensyirik-syirikan tabarruk. Kata saya, apa enggak ada yang lain? Ilmunya cuma segini doang. Akhirnya kesel-kesel, ngacung, saya minta untuk mudzakarah. Begitu kata beliau, nanti saja pribadi. Jadi nggak berani mereka mah kalau dialog secara langsung di hadapan jamaah, karena mereka juga khawatir akan ditepis dalil-dalil mereka. Ketika sudah jamaah bubar, setelah selesai saya dialog, ternyata ketika mau dialog dengan dosennya, tiba-tiba ada ulama dari Kurdistan, wah jalan kaki cepat menghadap ke dosen tersebut, ke ulama Ummul Qura tersebut, debat di situ sambil berdiri. Kalah yang dosen Ummul Qura, dimasukkan ke dalam ruangan, dihalang-halangi oleh 3 petugas. Akhirnya ada mutarojimnya tuh, mutarojimnya orang Jawa Timur, mahasiswa S3 yang menyelesaikan doktoral di Universitas Ummul Qura. Akhirnya dengan itu akhirnya saya dialog, saya jelaskan hadits-haditsnya tentang bab tawasul ketika Rasul hidup, tawasul sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kedua ada keterangan athar sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Beliau itu datang, ja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa yang dimaksud adalah sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Kemudian faqala kubur Nabi, dia berkata di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintakan olehmu hujan, mintakan kepada Allah hujan untuk umatmu, karena umatmu hampir binasa dengan kekeringan yang panjang begini ya Rasulullah. Maka kemudian pulang, di dalam mimpinya di malam hari dia didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, "I'ti Umar, engkau harus datangi sahabat Umar sebagai khalifahmu saat ini. Fa'aqrihus salama minni, fa'aqrihus salama minni, sampaikan salam dariku kepadanya. Kemudian fa'akhbirhum, maka kabarkan kepadanya, innakum masqiyuna, sebentar lagi kalian akan dicurahi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala." Beliau kemudian bangun di pagi hari setelah selesai sholat subuh, mendatangi sang khalifah. Disampaikan seperti itu, sang khalifah nangis. Fabaka Umar, Sayyidina Umar nangis karena apa? Bukan karena menyalahkan sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, bukan, tapi sahabat Umar merasa bersalah. Dia seorang khalifah tapi belum berupaya untuk menolong warganya di Madinah yang kekeringan. Beliau sih kuat, sabar, zuhud, tapi umatnya belum tentu kuat sekuat beliau. Maka kemudian beliau mengutus orang-orang untuk membawa surat-surat permohonan bantuan ke gubernur-gubernurnya di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mesir dan yang lainnya, supaya apa? Memberikan bantuan ke Madinah dan Makkah pada saat itu. Kemudian beliau mengajak umat untuk beristighfar, bukan sholat istisqa, tapi memperbanyak istighfar. Orang-orang bingung, ya Khalifah, kenapa engkau hanya mengajak kami beristighfar? Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa. Kan seperti itu. Oh iya, kami kelalen begitu. Nah, kemudian beliau berdoa, yang doanya termaktub di dalam Sahihul Bukhari juz 1 nomor hadis 1010. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyikal karim fatasqina, wa inna kunna natawassalu ilaika bi ammi nabina fasqina faqala fayusquna. Ya Allah, sungguhnya kami berkumpul kepada engkau saat ini, bertawassul dengan nabimu yang mulia, dengan wasilah nabimu yang mulia, pakai bi di situ sama dengan bihi, bahkan di sini langsung binabiyina atau binabikal karim, dengan nabimu yang mulia, maka engkau turunkan hujan kepada kami, dan kami pun kini berkumpul bersama meminta kepada engkau bertawassul dengan wasilah paman nabi kami, yakni Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup pada saat itu. Maka berikan kami hujan ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Faqala, menurut sang perawi, fayusquna, gak pakai lama, GPL langsung turun hujan. Dan saya sudah buktikan hadis ini ketika musim kemarau. Saya buktikan hadis ini depan rumah saya, doa, ternyata tengah malam hujan gede. Pada saat pengajian ibu-ibu, Bu, percaya tidak dengan ini? Ibu tinggal aminin. Saya doa, ternyata hujan, ibu-ibu bucis kabeh. Oh, begitu. Itu musim kemarau ya. Maka jangan cem-macem dengan NU, karena apa? NU ini meyakini nilai-nilai hikmah, nilai-nilai rahasia, nilai-nilai spiritual dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nilai-nilai tawassul.
kekuatan tawassul, kekuatan tabarruk. Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan itu semua sebagai salah satu pertahanan bagi kita dan juga bangsa kita. Jadi Indonesia diberikan kemakmuran, keberkahan oleh Allah, juga diantaranya karena berkah doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kaum Nahdliyin dengan tawassul dan tabarruknya, sehingga Allah memberikan limpahan rahmat dan keberkahan kepada bangsa Indonesia karena berkah dari orang-orang Nahdliyin yang selalu bertawassul dan bertabarruk. Artinya mereka masih butuh dengan wasilah, butuh dengan keberkahan. Indonesia adalah negerinya para wali. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang tinggal di Indonesia tapi ternyata mereka hanya mengaku sebagai orang Islam, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mensyirik-syirikan kaum Nahdliyin, mensyirik-syirikan ahli tawassul, mensyirik-syirikan ahli tabarruk. Maka siap-siap saja azab Allah akan berdatangan. Apalagi jika di antara mereka yang mengamalkan itu tapi memfitnah sesama pengamal dari tawassul dan tabarruk, memfitnah orang-orang Nahdliyin. Ada yang sebagian memfitnah itu ternyata orang yang juga senang tabarruk, senang tawassul, tapi mereka justru memfitnah teman-temannya sendiri. Saya curiga mereka bisa jadi adalah boneka-boneka saja. Betul. Kenapa saya bilang boneka? Yang hafal Quran itu banyak. Contoh Snok Hergrond, dia misionaris Belanda, dia merubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Dia hafal Quran, banyak hadis dia hafal. Dia pernah belajar di Saudi, tapi ketika ke Indonesia dia mengacak-ngacak ajaran Islam. Orang-orang awam diprovokasi, akhirnya terjadi perpecahan di antara umat Islam bangsa Indonesia. Oleh siapa? Oleh orang yang hafal Quran, hafal banyak hadis, dikenal sebagai seorang syekh, tapi ternyata tujuannya bukan untuk menyelamatkan syariatul Islam, bukan tujuannya untuk menjaga syariatul Islam. Walaupun propagandanya, jargonnya kita murnikan ajaran ini, tapi kenyataannya malah mendegradasi dan mengikis ajaran-ajaran Islam. Hati-hati dengan orang yang seperti itu. Dan itu sudah ada sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sudah ada. Maka NU hadir di negeri kita sebelum NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia menjadi NKRI, menjadi suatu negara, maka NU sudah lahir untuk apa? Untuk melawan penjajahan-penjajahan berikut misionaris-misionaris yang disusupkan ke dalam tubuh Islam ke Indonesia. Hafal Quran, hafal banyak hadis, tapi mereka ngacak-ngacak ajaran Islam, mereka menipu orang-orang awam. Maka bangkitlah, lahirlah NU pada saat itu, menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang valid. Karena apa? Menjaga ilmunya dengan silsilah ilmu yang muttasil sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan NU hadir untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Halo, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sudah terbukti di dalam sejarah adanya resolusi jihad NU, adanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengajak semua lapisan masyarakat muslim untuk ikut tentara peta pada saat itu. Karena apa? NU dicaci, wah penjilat Jepang, anjingnya Jepang, bahasanya seperti itu. Wih, ngeri, difitnah. Padahal Mbah Hasyim paham orang Indonesia belum punya persenjataan yang mumpuni, kemampuan tempurnya juga belum hebat. Kalau langsung ya habis. Maka kemudian diadopsi dulu ilmu pertempurannya, kemudian ada sebagiannya kebagian senjata. Maka ketika sudah mengetahui taktik
dan teknik strategi berperangnya ala Jepang, senjatanya sudah dikasih pada saat itu. Wah, berhadapan dengan Jepang, kondisinya kita sudah tahu tentang strategi dan taktik perang mereka. Akhirnya bagaimana? Jepang diusir. Bahkan ketika datangnya sekutu ke Indonesia pun, maka resolusi jihad NU terbukti, mencatat di dalam sejarah, tercatat dengan tinta emas sejarah bahwa resolusi jihad NU lah yang telah menjadi salah satu langkah gerilya bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang diakui oleh dunia internasional. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ber-NU adalah ber-Ahlussunnah wal Jamaah dan ber-Indonesia. Maka siapa orang yang benci NU, gak pati Indonesia. Begitu saja. Gak pati Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti tadi pakai nama jargonnya, yayasannya Ma'had Imam An-Nawawi, tapi isinya mensyirik-syirikan, maka mereka itu maling, teriak maling. Bilang kita ahli syirik, bilang kita ahli bid'ah, ternyata mereka juga sama. Quran Android ada nggak zaman Rasul? Barangkali ada hadisnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan wa ismuhu Xiaomi. Ada nggak? Adalah Rasul membuka Quran Android namanya Xiaomi gitu. Nggak ada. Xiaomi. Titik Al-Quran, harokat Al-Quran, pembagian juz Al-Quran. Bilang ke kita bid'ah, maulid bid'ah, tapi ikutan odoj, one day one juz. Emang ada Rasulullah membaca Al-Quran setiap hari itu satu juz? Ada tidak? Nggak ada. Bid'ah, tapi kita mah paham bid'ahnya bid'ah yang hasanah, yang baik. Wah, ada bid'ah hasanah. Mereka itu sangat gandrung dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Coba lihat di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 20 jilid. Saya punya kitabnya. Bukan katanya, ada, saya punya kitab Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu membuat bid'ah hasanah. Kata beliau, man wadhaba kulla yaumin, siapa orang yang setiap harinya membiasakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'una marrat, 40 kali, ditentukan bilangannya 40 kali. Baina sunnatil fajri wal fajri, di antara salat sunnah qabliyah subuh dengan salat subuh, waktunya ditentukan setiap hari di antara qabliyah subuh dan salat subuh, maka ahyallahu biha qalba, Allah akan menghidupkan kalbunya. Ini kalau kita cari di dalam kitab-kitab hadis sampai disobek-sobek. Kama qala Syekh Tuqul radhiyallahu anhu, sobek-sobek. Gitu. Ya, kata Syekh Tuqul radhiyallahu anhu, hafizahullah gitu. Itu gak akan kita temukan Rasul mengajarkan baca ya ayyuhal la ilaha illa 40 kali di antara qabliyah subuh dan subuh. Gak ada. Jadi itu berarti ya rintisan Ibnu Taimiyah. Jadi saya Ibnu Taimiyah bikin bid'ah dong. Iya, pusing kepala Eke. Gitu ya orang Wahabi. Ternyata saya Ibnu Taimiyah bukan cuma itu, ada yang lainnya, tapi nggak cukup waktunya. Ya, pokoknya ber-NU itu ber-Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan asrobi aswaja rasa Wahabi, bukan ya. Karena ada sekarang itu yang membenci NU apa lain sebagainya, gak paham. Jadi sayang sekali, aneh sekali. Apalagi jika leluhurnya, orang tuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anaknya jadi HTI, anak-anaknya jadi Wahabi, anak-anaknya jadi uka-uka lah begitu, jadi nano-nano, aswaja rasa nano-nano begitu. Hati-hati ya. Makanya tolong nih warga NU, jangan asal memilih guru. Al-isnadu minad din, kata Imam Abdullah Ibn Mubarak di dalam syarah Sahih Muslim juz pertama. Al-isnadu minad din, sanad ilmu itu bagian daripada agama. Andaikan falaulal isnad, maka andaikan kita tidak memperhatikan isnad, maka orang itu akan berbicara seenaknya saja. Asal wae ngomongnya asal. Ya, benar gak? Ya itulah asal. Kalau asal kan asli apa palsu? Begitu. Jangan sampai kita terjerembab pada orang-orang yang mengatakan saya NU tapi membenci NU.
Kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, butunuhum alihatuhum, perut-perutnya dijadikan sebagai Tuhan mereka, wa nisa'uhum qiblatuhum, dan wanitanya dijadikan sebagai kiblatnya. Banyak suami-suami takut istri kan gitu. Ngaku-ngaku GNU gimana? Sama enggak? Gitu. Ya sudah, kalau sama diam. Kemudian juga wasyarafuhum mata'uhum, kemuliaannya itu selalu dinilai dengan harta mereka. La yabqa minal imani illa ismu, tidak tersisa dari keimanan kecuali hanya namanya saja, KTP doang, begitu kan? Oh, saya muslim, namanya Muhammad Muslim, Muslim Ainur Fik, contoh. Wa minal islami illa rasmuh, tidak tersisa dari Islam kecuali hanya tulisan saja. Bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah, topi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaos kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang mau order silahkan klik ya. Ternyata dijadikan sebagai basis untuk nyari duit, betul tidak? Rasul ajarin enggak? Tuliskan oleh kalian kalimat tauhid di bendera, ada tidak? Ujung-ujung ada sekarang orang yang baru masuk Islam mengatakan orang yang pertama kali menulis kalimat tauhid pada selembar bendera adalah Rasulullah. Kok bener? Konyol pisan ini orang. Rasul itu sifatnya ummi. Kalau dia menyatakan Rasul bisa menulis, berarti dia membenarkan tuduhan orang-orang orientalis yang mengatakan Quran itu adalah hasil daripada karangan Nabi Muhammad SAW. Berarti kita paham banyak orang sekarang yang disusupkan ke dalam Islam ternyata digandrungi oleh pemuda-pemudi Islam, ternyata mereka tidak paham itu orang-orang yang ingin merusak Islam. Kenapa kita meninggalkan para ulama Nahdliyin yang mereka memahami Quran dan hadis secara ngelotok luar biasa, mendalam, tapi sekarang kalau ada orang baru belajar Islam tiba-tiba muncul di media langsung digandrungi, termasuk yang mengatakan Rasulullah itu ternyata sesat, Maulidan itu adalah memperingati kesesatan Nabi Muhammad, katanya kesesatan Muhammad, tapi undangan Maulidan diterima. Ustaz, ada Maulidan, oh iya siap gitu. Dia sering menerima undangan maulid, tapi dia bilang maulid itu memperingati kesesatan Muhammad, katanya. Ada orang begitu. Wih, diikuti oleh orang Islam yang orang tuanya NU. Anak-anaknya di kota ngikutin orang tersebut, langsung bilang, apa itu tahlilan? Bid'ah. Apa itu ini bid'ah? Oh, Muhammad itu syirik, Muhammad itu sesat, katanya. Sampai ada screenshot saya simpan screenshotnya ketika saya dulu masih Facebookan. Ada seorang salafi wahabi yang mengatakan, beruntunglah kita ketika kita hidup setelah masa Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang memurnikan ajaran Islam, karena ajaran Nabi Muhammad masih memiliki beberapa kesesatan, begitu katanya, masih mengandung kesyirikan. Saya simpan screenshotnya. Ada orang salafi wahabi yang seperti itu. Masya Allah. Jadi mereka menganggap Rasulullah itu pernah sesat akidahnya, mereka menganggap orang tua Rasul itu kafir, kemudian mereka juga menganggap ajaran Rasul masih mengandung kesesatan, karena ada tadi bab tawasul, bab tabarruk itu ajaran Rasulullah, ziarah kubur ajaran Rasulullah, mendoakan mayat itu juga ajaran Rasulullah. Ternyata disesat-sesatkan oleh mereka. Kita paham mereka selalu berjargon, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Jargonnya, pengakuannya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenyataannya mereka telah mengkikis dan menipu umat dari ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Quran dan haditsnya gak otentik oleh mereka, sebagian diambil, sebagiannya ditolak. Oh begitu ya. Maka beruntung, teruslah kawan, semangat, ikut dengan NU ya, terus belajar dengan para ulama NU, karena mereka senantiasa merawat dan menjaga ajaran-ajaran sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebatas label wa ma minal Islam
illa rasmuh. Tidak tersisa wa ma yabqa minal Islam illa rasmuh. Tidak tersisa lagi di umat akhir zaman dari Islam ini kecuali cuma tulisan saja. Maka orang hanya berlabelkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian bikin demo acaranya bela kalimatut tauhid, tapi ngantri ke WC umum pakai kalimatut tauhid. Saya tanya, itu membela apa menghina? Membela apa menghina? Dari sini bawa bendera, pakai kaos lengkap atribut semuanya pakai kalimatut tauhid. Judulnya bela kalimatut tauhid. Lembaran bendera kalimat tauhid dijadikan alas duduk. Pas mau ngising mules pakai kalimatut tauhid dibawa ke dalam. Astagfirullah. Rasul nggak ngajarin begitu. Yang diajarkan itu membaca. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamati bi syafa'atik, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, as'adun nas yaumal qiyamati bi syafa'ati, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat dari kalangan umatku nanti di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi, orang yang mengucapkan, bukan menuliskan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya dan seluruh anggota tubuhnya, jiwa raganya, jisimnya. Maka seluruh anggota tubuh kita semuanya lahir dan batin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha wa biyanu ma'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Latif ya Khabir ya Wadud ya Wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma qulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al jannah wa minal adabi ila rahmah wa minal dhunubi ila al maghfirah wa minal isaati ila al ihsan wa minal khawfi ila al aman wa minal faqri ila al ghina wa minal dhulli ila al izzi wa minal ihanati ila al rahmah wa minal dhayqi ila al sa'ah wa minal syarri ila al khair wa minal usri ila al yusri wa minal idbari ila al iqbal wa minas suqmi ila al sihhah wa minas sukhti ila al ridha wa minal ghaflati ila al ibadah wa minal fatrati ila al ijtihad wa minal lani ila al tawfiq wa minal bid'ati ila al sunnah wa minal jawri ila al adli. Allahumma a'inna ala dinil islam bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfikal mufdi ila ridakal munhi ila jannatikal mashhub dhalika bin nazar ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Ghawthah
يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل بك حسن الظن بك والغنية عن سواك. إلهنا يا لطيف يا خبير يا ودود يا وهاب، نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر وعلى وطو وفسد إنك سميع قريب. اللهم آمن إندونيسيا، اللهم آمنا في إندونيسيا، فاجعل بلادنا إندونيسيا بلادا مطمئنة مرحوما مباركا يا الله يا رب العالمين يا جبار يا قهار يا هذا البطش الشديد. خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى نهضة العلماء وعلى جمعيتنا ومشايخنا وعلى المسلمين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين وأهلك الذين مكروا في إندونيسيا وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وأبدل أحوالهم وخرب بنيانهم وقصر أعمارهم وزلزل أقدامهم وقرب آجالهم وسقهم بأبدانهم وخذهم أخذا عزيزا مقتدرا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واخذل أعداءنا خلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحش والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكرب والحزن والشدائد والشر الأعداء ما لا يكشف غيره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسألك الغنى إلى الأبد يا الله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه ورساب ولا مشقة وتعب وصوم الأفضل برحمتك أرحم الراحمين. اللهم قوي نهضة العلماء، اللهم انصر نهضة العلماء، اللهم بارك نهضة العلماء وانصر لمن يا الله نصر لنهضة العلماء. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah jalla bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.